Para pemuka Quraisy, pengikut Nabi terus bertambah. Namun setiap kali seorang mu'alaf datang menghadap Nabi dan mengucapkan syahadat, kebanyakan seorang budak, bekas budak, warga Quraisy pinggiran atau pemuda Quraisy lembah dari keluarga berpengaruh namun dirinya sendiri tidak memiliki pengaruh, keislamannya semakin melipat gandakan kebencian orang tua dan para pemuka sukunya. Abdurrahman, Hambiah dan Arqam adalah pengecualian. Namun mereka bukanlah para pemuka. Nabi sangat berharap dapat menundukkan para pemuka. Bukan salah seorang dari mereka, bahkan bukan pamannya Abu Thalib yang belum juga bersedia bergabung dengannya. Jika beliau didukung oleh orang seperti paman Abu Jahal, Walid, yang bukan saja kepala Bani Makhzum melainkan juga, jika boleh dibilang, pemimpin informal Quraisy, maka itu akan sangat membantu penyebaran misinya. Walid tampaknya lebih terbuka diajak berdiskusi dibandingkan dengan yang lain. Pada suatu hari, Nabi sempat berbicara empat mata dengan Walid. Namun saat mereka sedang dalam percakapan serius, seorang lelaki buta lewat. Ia baru saja masuk Islam. Karena ingin mendengar suara Nabi, ia memohon beliau untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ketika diminta untuk bersabar dan menunggu saat yang tepat, orang buta itu terus mendesak hingga Nabi bermuka masam dan berpaling. Percakapannya dengan Walid tak membuahkan hasil, tetapi tidak disebabkan interupsi orang buta itu. Sebab ternyata Walid tidak lebih terbuka menerima dakwah daripada orang yang tampaknya tidak berdaya itu. Seketika itu juga turunlah firman baru. Surat itu dimulai dengan kalimat ia bermuka masam dan berpaling karena seorang yang buta datang kepadanya. Wahyu itu melanjutkan, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal bukanlah kesalahanmu jika ia tidak menyucikan diri atau beriman. Sedangkan orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, ia takut kepada Allah dan kamu mengabaikannya. Quran surat ke-80 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5 sampai dengan 10. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Walid membanggakan dirinya sendiri. Mengapa wahyu diturunkan kepada Muhammad dan bukannya kepadaku? Bukankah aku pemimpin Quraisy dan tokoh mereka? Mengapa wahyu itu tidak diturunkan kepadaku atau kepada Abu Mas'ud, penguasa Saqif? Bukankah kami berdua adalah dua orang besar dari dua kota? Reaksi Abu Jahal tak kurang pongahnya dan lebih garang. Kemungkinan Muhammad sebagai nabi sangatlah tidak dapat diterima pada saat itu. Kami dan keturunan Abdul Manaf, katanya, saling bersaing memperoleh kehormatan. Mereka memberikan makanan dan kami pun memberikan makanan. Mereka memikul beban orang lain, kami pun demikian. Mereka memberi dan kami pun memberi. Sampai ketika kami berada pada posisi yang sama, lutut sama lutut seperti dua kuda betina dalam sebuah perlombaan, lantas mereka berkata, salah seorang dari kami adalah Nabi. Wahyu dari langit diturunkan kepadanya. Lantas kapan kami akan memperoleh kesempatan seperti ini? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah percaya kepadanya. Kami tidak akan pernah mengakuinya sebagai pembawa kebenaran. Sementara Utbah dari Bani Abdussam, tanggapannya tidak begitu negatif, tetapi hampir sama tidak wajarnya. Sebab menurutnya jika Muhammad memang seorang nabi, ia tidak harus diikuti, tetapi kenabiannya akan membawa kehormatan bagi keturunan Abdul Manaf. Oleh karena itu, ketika suatu hari Abu Jahal menunjuk Nabi dengan maksud mengejek,
orang yang ia benci itu dan berkata kepada Utbah, "Itu nabimu, hei putra Abdul Manaf." Utbah menyaut dengan tegas, "Apa salahnya jika kami memiliki seorang nabi atau seorang raja?" Maksud pernyataan terakhirnya itu adalah Qusay untuk mengingatkan Bani Makhzum bahwa Abdul Manaf adalah putra Qusay, sedangkan Makhzum hanyalah sepupunya. Nabi berada cukup dekat dan mendengar perdebatan sengit ini. Beliau menemui mereka dan berkata, "Hai Utbah, engkau berdebat bukan untuk membela Tuhan, juga bukan demi Rasulnya, melainkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Sedangkan engkau Abu Jahal, musibah akan menimpamu, engkau akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis." Keberuntungan berbagai kabilah Quraisy selalu mengalami pasang surut. Dua kabilah terkuat pada saat itu adalah Abdusyam dan Makhzum. Utbah dan saudaranya Syaibah adalah pemimpin salah satu cabang Bani Abdusyam, sepupu mereka. Harb, mantan pemimpin cabang Umayyah, digantikan saat ia wafat oleh putranya Abu Sufyan, yang salah seorang istrinya adalah putri Utbah, Hindun. Kesuksesan Abu Sufyan baik dalam bidang politik maupun perdagangan adalah berkat keputusannya yang matang dan mampu bersikap tenang serta sabar dalam mempertimbangkan persoalan. Sikap dinginnya seringkali membuat Hindun yang tidak sabar dan pemarah menjadi gusar. Namun dalam menimbang sesuatu ia jarang dipengaruhi istrinya. Seperti yang telah diperkirakan, Abu Sufyan tidak sekeras Abu Jahal dalam memusuhi Nabi. Kendatipun sikap para pemuka Quraisy terhadap Nabi berbeda-beda, tetapi mereka bersepakat menolak ajarannya. Setelah memperoleh kesuksesan hidup, meskipun mereka yang lebih muda berharap ini hanyalah suatu permulaan, mereka umumnya setuju meraih sesuatu yang lazim di kalangan bangsa Arab sebagai ideal kebesaran manusia. Harta kekayaan bukanlah satu-satunya aspek kebesaran tersebut, tetapi kenyataannya kekayaan hampir menjadi kebutuhan utama untuk mencapai tujuan. Orang terkemuka pastilah diminta menjadi sekutu dan pelindung, yang berarti ia sendiri harus memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Hal inilah yang direncanakan Abu Sufyan, baik melalui pernikahan dirinya maupun pernikahan putra-putrinya, sebuah jaringan kekuasaan dan hubungan yang hebat. Banyak dari kehormatan ini dapat diperoleh melalui kekayaan yang juga dibutuhkan seorang terkemuka dalam kepastiannya sebagai tuan rumah. Kebaikan adalah aspek mendasar dari ideal tersebut, terutama kedermawanan. Namun bukan untuk meraih pahala di akhirat. Untuk dihormati masyarakat di seluruh jazirah Arab, bahkan mungkin lebih luas lagi, seorang mesti bermurah hati, memiliki keberanian, tepat janji, baik untuk di persekutuan, perlindungan, jaminan, maupun untuk tujuan lainnya. Dipuji karena berbagai kebaikan dalam kehidupan ini dan setelah mati. Bagi mereka adalah kehormatan dan keabadian yang memberikan makna hidup. Orang seperti Walid merasakan kebesaran semacam itu. Secara umum itulah yang membanggakan dirinya, membangkitkan rasa bangga diri, sehingga mereka tuli terhadap ajaran yang menekankan kefanaan hidup dunia ini. Kefanaan semua kesuksesan yang mereka raih. Keabadian mereka bergantung pada warisan Arab seperti ideal Arab yang dilestarikan sejak dulu hingga masa yang akan datang. Mereka semuanya peka dalam tingkat yang berbeda-beda terhadap keindahan bahasa Al-Quran. Namun jiwa mereka langsung menutup diri terhadap makna dan kandungannya, terutama terhadap berbagai ayat yang menyatakan
bahwa mereka dan leluhurnya yang terhormat tidak memperoleh apa-apa, serta semua usaha mereka akan sia-sia. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sejati kalau mereka mengetahui. Quran surat ke-29 ayat 64. Kekaguman dan harapan. Pemuda dan orang-orang yang kurang sukses tidak serta-merta semuanya menerima wahyu ilahi. Namun setidaknya rasa bangga diri tidak menutup pendengaran mereka terhadap panggilan keras dan lantang wahyu yang telah menembus dunia mereka yang sempit seperti nada yang nyaring. Suara teriakan yang didengar Utsman di padang pasir, "Orang yang tidur bangunlah," sama dengan wahyu itu sendiri. Dan mereka kini menerima kebenaran wahyu sesungguhnya bagaikan orang yang terbangun dari tidur dan telah memasuki suatu kehidupan baru. Dari dulu sampai sekarang sikap orang kafir terangkum dalam kalimat, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Quran surat ke-6 ayat 29. Terhadap hal itu wahyu memberikan jawaban. Kami tidak ciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan bermain-main. Quran surat ke-21 ayat 16 dan surat ke-44 ayat 38. Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran surat ke-23 ayat 115. Bagi mereka yang kekafirannya belum mengkristal, kata-kata tersebut menyuarakan kebenaran. Demikian pula dengan seluruh wahyu lainnya yang menggambarkan dirinya sebagai seberkas cahaya yang mengandung petunjuk. Faktor penting lain yang menyebabkan diterimanya wahyu itu adalah Nabi sendiri, sosok yang sangat jujur sehingga tak mungkin berdusta dan terlalu bijak sehingga tak mungkin mengkhianati diri sendiri. Wahyu berisi peringatan dan kabar gembira. Kalau peringatan mendorong mereka untuk berbuat, maka kabar gembira menebarkan kebahagiaan di antara mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat ke-41 ayat 30 sampai dengan 32. Ayat-ayat lain mengenai surga yang telah diturunkan, salah satunya berbicara tentang surga keabadian yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mengenai hal itu dikatakan, bagi mereka di dalam surga itu terdapat segala apa yang mereka kehendaki dan mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Quran surat ke-25 ayat 16. Orang-orang yang benar-benar beriman didefinisikan sebagai orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan kami. Sedangkan orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dan orang-orang yang puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan mereka yang melalaikan ayat-ayat kami. Quran surat ke-10 ayat 7. Sikap orang beriman pasti berlawanan dengan semua itu. Salah satu aspek khayalan semua orang-orang kafir adalah memandang biasa saja anugerah alam.
Menyadari realitas tidak hanya berarti mengubah harapan dari alam dunia ini ke alam akhirat nanti, tetapi juga mengagumi tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, matahari dan bulan yang bercahaya. Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan orang-orang yang ingin bersyukur. Quran surat ke-25 ayat 61 sampai dengan 62. Para pemuka Quraisy telah menantang Nabi agar menunjukkan tanda-tanda seperti turunnya malaikat untuk mengukuhkan kenabiannya dan naiknya beliau ke langit. Pada suatu ketika tepat pada malam bulan purnama, tidak lama setelah bulan terlihat menggantung di langit di atas bukit Hira, seorang kafir mendekati Nabi dan meminta beliau untuk membelah bulan menjadi dua sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar utusan Allah. Ada banyak orang lain juga yang hadir, termasuk kaum beriman dan mereka yang masih ragu-ragu. Ketika permintaan itu dikabulkan, semua mata memandang bulan. Mereka amat terpana melihat bulan terbelah dua, satu sama lain saling menjauh hingga masing-masing memancarkan sinarnya di dua sisi bukit. Kalian telah menyaksikan, kata Nabi. Namun orang-orang yang mengajukan permintaan itu menolak mukjizat itu dan menganggap Nabi hanyalah tukang sihir, dengan menuduh bahwa beliau telah melemparkan ajian sihir kepada mereka. Sebaliknya kaum mukmin bergembira dan beberapa orang ragu-ragu akhirnya masuk Islam. Pemenuhan yang segera dan memuaskan terhadap tantangan ini hanyalah sebuah pengecualian. Tanda-tanda lain yang diminta orang Quraisy memang telah diberikan, namun tidak persis seperti yang mereka minta dan tidak dalam waktu yang mereka tentukan, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Ada juga beberapa mukjizat yang lebih kecil dan hanya disaksikan oleh kaum mukmin. Namun mukjizat-mukjizat itu bukan yang utama, karena Al-Quran yang diwahyukan itulah mukjizat utama dari Allah, sebagaimana Yesus Kristus menjadi mukjizat utama ajaran sebelumnya. Menurut Al-Quran, Yesus adalah utusan Allah sekaligus firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan ditiupkan dari rohnya. Quran surat yang keempat ayat 171. Kalau sebelumnya firman Tuhan dalam bentuk manusia, maka kini secara kiasan kehadiran Tuhan itu di dunia ini melalui firman dalam bentuk sebuah kitab yang menjelaskan Islam sebagai agama yang sesungguhnya. Salah satu fungsi firman dalam bentuk kitab dalam pandangan agama primordial sebagaimana yang diklaim oleh Islam adalah untuk membangkitkan kembali rasa kekaguman purba manusia yang pudar dan menyimpang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, ketika orang Quraisy meminta mukjizat, tanggapan utama Al-Quran adalah menunjuk kepada sesuatu yang selalu berada di hadapan mereka tanpa mereka sadari keajaibannya. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Quran surat ke-88 ayat 17 sampai dengan 20. Kekaguman dan harapan yang diminta dari orang beriman adalah sikap kembali kepada Allah. Sakramen rasa syukur dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Meskipun kekaguman dan menerima sesuatu yang dipuji, dengan pujian tersebut si pemuja berarti kembali kepada sumber transenden segala sesuatu. Sakramen penahbisan dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mendorong jiwa ke arah yang sama menuju ke sumber harapan. Pada jalan kembali ini, doa pokok umat Islam terpusat pada Al-Fatihah, pembukaan. Demikianlah surat itu disebut karena ia sebagai surah pertama Al-Quran.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Quran surat yang pertama ayat 2-7. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Termasuk ajaran pokok Islam yang sempurna adalah surah Al-Ikhlas, surah kemurnian, ditempatkan di akhir Al-Quran, surah terakhir ketiga yang diturunkan ketika kaum musyrik meminta Nabi agar menggambarkan Tuhannya. Katakanlah, dialah Tuhan yang Maha Esa, Allah. Kepadanya segala sesuatu bergantung dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat ke-12. Perpecahan keluarga. Thalib dan Aqil, putra-putra Abu Thalib yang lebih tua, tidak mengikuti jejak saudara-saudara mereka yang lebih muda. Ja'far dan Ali, mereka tetap seperti ayahnya, tidak mau masuk Islam, tetapi bersikap toleran. Sangat berbeda dengan sikap Abu Lahab. Sejak konfrontasi terakhir dengan para pemuka Quraisy, ia terang-terangan menunjukkan sikap permusuhannya. Begitu pula istrinya Ummu Jamil, saudara perempuan Abu Sufyan, pemimpin Abdus Syam yang memendam kebencian kepada Nabi. Mereka memaksa kedua anak mereka untuk mencarikan Ruqayyah dan Kulsum. Tidak dapat dipastikan kapan pernikahan itu berlangsung atau apakah mereka masih dalam taraf pertunangan. Namun rasa puas Ummu Jamil atas perceraian ini pudar ketika ia mendengar keponakannya yang kaya raya dari Bani Umayyah, Utsman bin Affan, telah meminang Ruqayyah dan menikahinya. Pernikahan ini sangat membahagiakan Nabi dan Khadijah. Putri mereka bahagia dan menantunya itu tidak hanya setia kepada istrinya, tetapi juga kepada mereka. Ada hal lain yang juga membuat mereka bersyukur. Ruqayyah adalah putri mereka yang paling cantik dan wanita tercantik pada masanya di seluruh Mekah. Dan Utsman pria yang sangat tampan. Melihat mereka berduaan merupakan suatu kebahagiaan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tak lama setelah mereka menikah dan saat keduanya tidak berada di Mekah, Nabi mengutus seseorang menemani mereka, dan orang itu kembali lebih lama dari yang diperkirakan. Ketika ia mulai mengajukan permohonan maaf, Nabi memotongnya. Aku tahu apa yang telah menahanmu lebih lama. Engkau berdiri di sana menatap Utsman dan Ruqayyah. Engkau terpesona oleh keindahan mereka. Bibi Nabi Arwa kini berencana masuk Islam. Keputusannya itu disebabkan putranya Tulaib yang baru saja berusia 15 tahun telah menyatakan keimanannya di rumah Arqam. Ketika Tulaib menceritakan kepada ibunya, ibunya berkata, "Jika kami dapat melakukan apa yang dilakukan orang-orang itu, kami akan melindungi putra saudara kami." Namun Tulaib menolak ketidakjelasan sikap semacam itu dan berkata, "Apa yang menghalangimu untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi? Saudaramu Hamzah telah masuk Islam." Ketika ibunya beralasan hendak menunggu saudara-saudara perempuannya, Tulaib memotong perkataannya. "Demi Allah, aku memohon agar engkau pergi dan memberikan salam kepada Nabi. Katakan bahwa engkau mempercayainya
dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Arwa melakukan apa yang diucapkan anaknya itu. Setelah melakukannya, ia berani menentang perlakuan saudaranya Abu Lahab terhadap keponakan mereka. Mengenai kerabat Khadijah, tak lama setelah Islam tersebar di Mekah, saudara tirinya Naufal menjadi musuh Islam yang paling jahat dan kejam. Namun hal itu tidak menghalangi putranya Aswad untuk masuk Islam, sehingga Khadijah dibenci oleh Naufal. Namun yang sangat mengecewakan Khadijah, keponakannya yang tersayang Abul As dari Bani Abdusyam yang telah beberapa tahun menjadi menantunya belum masuk Islam. Sementara istrinya Yainab telah memeluk Islam. Kini ia didesak para pemimpin kabilahnya untuk menceraikan istrinya itu. Bahkan mereka menyarankan agar ia mencari wanita yang terkaya, terbaik nasabnya dan tercantik di Mekah. Mereka berjanji akan berusaha menyelenggarakan pernikahan tersebut asalkan Zainab dicerai. Namun Zainab dan Abul As saling mencintai. Zainab senantiasa berharap dan berdoa agar suaminya mau bergabung dengannya dalam Islam. Sementara Abul As dengan tegas mengatakan kepada kaumnya bahwa dirinya telah mendapatkan istri pilihannya dan tidak menginginkan yang lain. Hakim, keponakan Khadijah yang lain, putra saudaranya Hizam, yang hampir 20 tahun lalu memberinya Zaid sebagaimana Abul As, telah bersilaturahim dengan bibinya dan keluarganya sekalipun belum berpaling dari Tuhan-Tuhan yang disembah kaum Quraisy. Sementara Khalid, saudara Hakim, telah masuk Islam. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran surat ke-28 ayat 56. Kebenaran yang dinyatakan ayat ini terus-menerus diulang dalam Al-Quran. Kendati pun wahyu semacam itu membantu meringankan beban rasa tanggung jawab Nabi, hal itu tetap tidak menepis rasa sedih atas permusuhan sepupunya Abdullah dari Bani Mahzum. Kasus lain yang barangkali lebih menyedihkan beliau adalah Abu Sufyan, anak pamannya Haris. Ia juga saudara angkat, sepupu dan pernah menjadi temannya. Beliau berharap Abu Sufyan mau menerima dakwahnya, namun sebaliknya justru memicu perpecahan di antara mereka. Lama-lama Abu Sufyan kian menjauh, mungkin karena dipengaruhi oleh paman mereka Abu Lahab. Beberapa hal lain membuktikan kebenaran ayat di atas. Jejak keislaman Abu Bakar telah diikuti istrinya Rumam, juga oleh Abdullah dan Asma, putra dan putrinya dari almarhum istrinya yang lain. Ruman baru saja melahirkan putri keduanya yang dinamai Aisyah. Ia seperti putra Zaid Usama menjadi anak-anak pertama yang lahir dalam Islam. Namun meskipun telah membuat banyak orang masuk Islam, Abu Bakar tidak dapat menundukkan anak sulungnya sendiri, Abu Al-Ka'bah, yang menentang agama kedua orang tuanya itu. Jika kaum mukmin diliputi kekecewaan, musuh mereka merasa sangat gusar berhadapan dengan kenyataan baru yang kehadirannya tidak diperhitungkan di Mekah. Sebuah kenyataan yang mengancam runtuhnya cara hidup mereka dan menghancurkan semua proyek masa depan mereka, terutama yang berkaitan dengan rencana pernikahan anak mereka. Bani Mahyum merasa senang ketika seorang warganya, Abdullah, menentang keras sepupunya Muhammad di dalam majelis. Saudara Abdullah, Yuhair, meskipun kebenciannya tidak terlalu besar terhadap agama baru itu, juga tidak mau masuk Islam. Seperti Abdullah, ia adalah putra Atikah, putri Abdul Muttalib. Namun almarhum ayah mereka memiliki istri kedua yang juga bernama Atikah. Dengan istri ini, ia mempunyai seorang anak perempuan, Hindun nama anak itu. Adalah wanita cantik jelita yang kini berumur 19 tahun dan baru-baru ini menikah dengan sepupu saudara tirinya Abu Salamah dari Bani Mahzum. Seluruh anggota kabilah mereka dengan hubungan kekerabatan di antara mereka.
Namun mereka kemudian menjadi cemas ketika keislaman Abu Salamah diketahui. Rasa cemas ini berlipat ganda ketika Hindun atau Ummu Salamah, begitu ia dipanggil, bukannya meninggalkan suaminya, tapi malah mengikutinya menjadi salah satu pengikut setia Nabi. Setelah ayah Abu Salamah meninggal, ibunya Barrah menikah dengan lelaki Quraisy dari Bani Amir, yang dengannya ia memiliki putra kedua yang dikenal dengan Abu Sabrah. Suhail, pemimpin Bani Amir, telah menikahkan putrinya Ummi Kulsum dengan Abu Sabrah. Barrah berbeda dengan saudara perempuannya Arwa, belum masuk Islam. Namun Abu Sabrah dipengaruhi tidak hanya melalui saudara tirinya Abu Salamah, tetapi juga melalui ibu tirinya, istri kedua ayahnya Maimunah, kepada Maimunah dan ketiga saudara perempuannya itulah, yaitu istri-istrinya di Abbas, Hamyah dan Ja'far. Nabi mengatakan tentang mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang mukmin sejati. Pernikahan Maimunah membawa pengaruh munculnya iman yang kuat di kalangan Bani Amir. Suhail memikirkan putri lain, Sahlah, yang menikah dengan Abu Huzaifah, putra pemimpin Bani Abdus Syam. Utbah, kekuasaan Bani Amir meningkat pesat dan pernikahan ini dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagi kedua kabilah tersebut. Namun tidak lama sesudahnya pasangan itu masuk Islam. Lalu mereka diikuti oleh pasangan lainnya Abu Sabrah dan Ummu Kulsum. Suhail telah kecolongan kedua putrinya yang masuk agama baru dan dua menantu pilihan. Ia juga kehilangan tiga saudara lelakinya, Hatib, Salid dan Sakran, juga istri Sakran, sepupu mereka, Saudah. Dan yang terburuk bagi Suhail adalah putra sulungnya Abdullah, juga menjadi pengikut setia Nabi. Abdullah berharap agar suatu hari ayahnya akan bergabung dengan mereka. Nabi sendiri berharap demikian, karena Suhail lebih taat dan cerdas dibandingkan para pemimpin lainnya, dan juga dikenal orang yang suka melakukan uzlah spiritual. Namun Suhail justru menunjukkan dirinya meski tidak kejam dan tapi tegas sebagai musuh penentang keyakinan baru itu. Dan ketidakpatuhan anak-anaknya tampaknya membuatnya semakin keras. Di kabilah Abdul Syam, Abu Huzaifah bukanlah satu-satunya putra pemimpin yang berani menentang otoritas orang tuanya, Khalid, yang bermimpi Nabi menyelamatkannya dari api, telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika ayahnya mendengar hal itu, ia menyuruhnya untuk murtad. Khalid menjawab, lebih baik aku mati lebih cepat daripada murtad dari agama Muhammad. Segera ia dipukul tanpa ampun dan dipenjara dalam suatu ruangan tanpa makanan dan minuman. Namun setelah 3 hari Khalid kabur, dan ayahnya pun tidak mengakuinya sebagai anaknya lagi tanpa bertindak lebih jauh. Utbah lebih sabar dan tidak begitu keras kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah lebih akrab dengan ayahnya dan ia berharap ayahnya menyadari kekeliruannya sebagai penyembah berhala. Sementara Abu Umayyah, cabang Abdus Syam, di samping keislaman Utsman dan pernikahannya dengan Ruqayyah, juga mengalami kehilangan lain yang serius. Beberapa orang sekutu mereka dari Bani As'ad Ibnu Huzaimah juga menyatakan keimanan mereka kepada agama baru itu. Ada sekitar 14 orang termasuk keluarga Jahsy yang seperti halnya para sepupu Nabi juga merupakan para tokoh. Dengan masuk Islamnya para sekutu keluarga ini, maka Abu Sufyan memiliki Bani Umayyah juga kehilangan putrinya sendiri, Ummu Habibah, yang ia nikahkan dengan Ubaidillah ibnu Jahsy, adik Abdullah. Pada Bani Adi, di salah satu keluarga pemimpinnya terjalin kekuatan ikatan kebenaran yang menghancurkan ikatan yang lebih kecil pada generasi terakhir. Bersama 2 istrinya, Nufail memiliki 2 orang putra, Khattab dan Amr. Setelah Nufail meninggal dunia, Ibnu Khattab menikah dengan anak tirinya Amr dan melahirkan seorang putra, Zaid. Jadi Khattab dan Zaid adalah saudara seibu.
Zaid termasuk orang yang menyaksikan praktek penyembahan berhala oleh kaum Quraisy seperti halnya Waraqah. Tetapi ia tidak saja menolak untuk ikut serta, bahkan ia tidak mau memakan apa saja yang dipersembahkan bagi berhala. Ia menyatakan dirinya penganut agama Ibrahim. Ia tidak ragu-ragu mengkritik kaumnya di muka umum. Di sisi lain, Khattab pendukung setiap praktek kebiasaan Quraisy itu. Ia merasa direndahkan oleh sikap Zaid yang tidak menghormati dewa-dewi yang mereka sembah. Oleh karena itu, ia mengintimidasi Zaid, mengusirnya dari kota Mekah dan menyuruh tinggal di atas perbukitan. Bahkan ia menggalang sekelompok pemuda yang diperintahkan untuk mencegah Zaid datang ke tanah suci. Orang yang terusir itu akhirnya meninggalkan Hijaz dan pergi sampai ke Mosul di sebelah utara Irak. Dari sana ia berjalan ke barat laut ke Suriah, senantiasa menanyakan para pendeta tentang agama Ibrahim. Akhirnya ia bertemu dengan seorang pendeta yang memberitahukan bahwa saat kedatangan seorang nabi dari negeri yang ia tinggalkan hampir tiba. Nabi yang mengajarkan agama yang dicarinya. Zaid kemudian berbalik arah, tetapi dalam perjalanannya melewati wilayah Lahm. Di perbatasan sebelah utara Suriah, ia diserang dan dibunuh. Ketika Waraqah mendengar kematiannya, ia menuliskan sebuah elegi sebagai ungkapan duka cita dan doa untuknya. Nabi juga mendoakannya dan berkata bahwa kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan seorang diri, tapi dirinya sama dengan keseluruhan manusia. Beberapa tahun setelah kematian Zaid, Khattab juga meninggal dunia. Putranya Umar memiliki hubungan baik dengan putra Zaid, Said, yang menikahi saudara perempuan Umar, Fatimah. Pertentangan antara kedua cabang keluarga itu telah berakhir. Namun sejak Islam datang, Said menjadi orang pertama yang mengikutinya. Sedangkan Umar, ibunya saudara perempuan Abu Jahal, menjadi salah seorang penentang besar. Fatimah mengikuti jejak suaminya, namun mereka tidak berani memberitahu saudaranya Umar karena dikenal keras. Dari sisi manapun, Umar dikelilingi oleh Islam. Istrinya Zainab adalah saudara perempuan Utsman, putra Al-Maz'un dari Bani Jumah. Dan pada dasarnya Utsman itu seorang zahid dan cenderung pada tauhid sejak sebelum turunnya wahyu. Ia beserta dua saudaranya termasuk para pemeluk Islam pertama. Mereka dan Zainab memiliki 3 orang keponakan yang telah masuk Islam. Mengenai Zainab sendiri, istri Umar, tidak ada riwayat tentang keislamannya. Tidak diragukan lagi karena ia memiliki alasan kuat untuk merahasiakannya. Saudaranya Utsman bahkan lebih tidak kompromi dibandingkan Umar, namun ia tidak begitu keras. Zainab dan saudaranya adalah adik sepupu pemimpin kabilah mereka. Umayyah bin Khalaf ialah seorang musuh Islam terbesar. Saudaranya Ubay suatu hari membawa tulang busuk kepada Nabi dan berkata, "Muhammad, buktikan bahwa Tuhanmu dapat menghidupkan tulang ini." Dengan senyum sinis, ia lantas meremukkan tulang itu dan melemparkannya ke wajah Nabi. Beliau pun menjawab, "Memang demikian, Tuhan akan membangkitkannya dan juga membangkitkan dirimu seperti sekarang ini, lalu akan melemparkanmu ke dalam neraka." Wahyu berikut ini ditujukan kepada Ubay. Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang penciptaannya pertama kali." Quran surat ke-36 ayat 78 hingga 79.